Lokasi ibu kota negara atau IKN baru yang berdiri di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur atau di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara telah ditetapkan dengan nama Nusantara. Di lokasi ibu kota baru Indonesia tersebut dikepung oleh sejumlah harta karun yang bernilai fantastis. Harta karun dengan nilai fantastis tersebut diantaranya adalah sumber minyak dan juga gas bumi, sumber cadangan batu bara, sumber batu andesit hingga emas dan juga perak. Kekayaan alam bernilai fantastis tersebut diantaranya adalah minyak dan juga gas bumi, proyek gas laut dalam di bawah pengelolaan PT Pertamina Persero yang dulunya dikelola oleh PT Chevron Indonesia Company diperkirakan dapat menghasilkan gas bumi tidak kurang dari 844 juta kaki kubik per harinya. Sementara itu minyak bumi dapat menghasilkan tidak kurang dari 27.000 barel per harinya. Sementara itu sumber kekayaan harta karun lainnya yang ada di bumi Kalimantan Timur adalah sektor batubara. Batubara di Kalimantan Timur memiliki sumber daya yakni 5,86 miliar ton dengan cadangan lebih dari 386,63 juta ton. Selanjutnya sumber harta karun di bumi Borneo Kalimantan Timur adalah emas dan juga perak. Total sumber daya di Kalimantan Timur, biji emasnya mencapai lebih dari 746,97 juta ton. Sementara itu untuk biji peraknya mencapai lebih dari 305,68 juta ton. Lebih daripada itu ada juga batuan andesit di Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga dipilih menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia mendampingi Kabupaten Penajam Pasar Utara. Terdapat juga perusahaan tambang batuan andesit yang dikelola oleh PT CV Anugerah Bumi dengan total luas tambang mencapai lebih dari 50 hektar. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia resmi menyetujui rancangan undang-undang atau RUU Ibu Kota Negara atau IKN menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara pada Selasa 18 Januari 2022 kemarin. Ibu Kota Negara atau IKN baru yang akan berdiri di Teluk Balikpapan, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tersebut resmi diberi nama Nusantara. Dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU Ibu Kota Negara dan telah disepakati menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara, menjadikan sebuah kepastian hukum dan juga landasan hukum mengenai pelaksanaan pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara baru Nusantara di Kalimantan Timur nantinya. Sementara itu meski sudah memiliki landasan hukum, pembangunan Ibu Kota Negara hingga pemindahan Ibu Kota Negara sampai dengan tuntas dapat memerlukan waktu yang sangat panjang. Upaya pembangunan ibu kota negara akan dimulai pada tahun 2024 hingga tahun 2045 mendatang. Ibu kota negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia Emas 2045. Adapun kawasan ibu kota negara atau IKN Nusantara terbagi menjadi dua, yakni ibu kota negara seluas 256.142 hektar dan juga kawasan ibu kota negara seluas 56.180 hektar. Ibu kota negara seluas 256.142 hektar nantinya akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan dengan memanfaatkan keunggulan kota besar Balikpapan dan juga Samarinda yang sudah sangat maju dan berkembang. Selain itu, 75% kawasan ibu kota negara nantinya direncanakan menjadi ruang terbuka hijau, di mana 65% menjadi area yang dilindungi serta 10% untuk produksi pangan. Ibu kota negara juga akan dikembangkan dengan 100% energi bersih. Adapun kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP ibu kota negara nantinya terdiri atas berbagai zona mixed use yang mendukung konsep 10 menit berjalan kaki dan juga konektivitas sosial. Kawasan ini juga akan didesain selaras dengan alam dan juga lingkungan dengan minimal 50% ruang terbuka hijau. Selain itu juga 80% perjalanan di kawasan ibu kota negara nantinya dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk dan 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah memberikan bocoran atau menyampaikan beberapa bocoran terkait siapa yang bakal pindah pertama-tama ke kawasan ibu kota negara dan juga gedung apa saja yang bakal dibangun di kawasan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur nantinya. Menurut Kepala Negara, gedung-gedung yang bakal dibangun di kawasan ibu kota negara nantinya antara lain adalah Gedung Istana Kepresidenan, Gedung MPR, dan juga Gedung DPR Republik Indonesia, serta perumahan yang juga meliputi pemindahan aparatur sipil negara pada tahap awal, serta pembangunan dan juga beroperasinya infrastruktur dasar untuk kurang lebih 500.000 penduduk pada tahap awal nantinya. Sementara itu, tidak kurang dari 2.350 abdi negara yang akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru Indonesia secara bertahap mulai tahun 2022 ini. Para PNS akan dipindahkan pada tahun 2022 hingga 2024 mendatang. Sementara itu, untuk TNI dan juga Polri akan mulai dipindahkan ke kawasan ibu kota negara pada tahun 2023 mendatang atau pada tahun depan untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan serta di kawasan ibu kota negara nantinya. Lebih daripada itu, seiring perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur atau ke kawasan ibu kota Nusantara nantinya, sejumlah kementerian yang saat ini masih berlokasi atau berdomisili di Jakarta akan ikut pindah ke kawasan ibu kota baru nantinya. Selain kementerian, Presiden Jokowi juga menyebut Istana Negara akan ikut pindah ke ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ada 4 kementerian yang terlebih dahulu akan ikut pindah ke kawasan ibu kota baru nantinya. Keempatnya yakni Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, serta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pemerintah berharap dengan pembangunan ibu kota negara nantinya akan membuat ekonomi Indonesia kembali bangkit setelah diterpa pandemi COVID-19. Dengan dibangunnya ibu kota negara di Kalimantan Timur akan membangkitkan perekonomian tidak hanya Pulau Kalimantan tapi juga seluruh Indonesia, dan juga akan membuka banyak lowongan atau lapangan pekerjaan baru di Kalimantan Timur nantinya.